Halo semuanya, selamat datang di ulasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal ngelakuin sebuah eksplorasi yang luar biasa banget. Kita akan menyelam menembus batasan imajinasi, langsung menuju tempat paling misterius dan paling tak tersentuh di planet ini. Ya kalian gak salah dengar, kita akan turun sejauh belasan kilometer ke dasar Palung Mariana. Sekarang coba deh kalian tahan nafas sebentar. Bayangin kita lagi bersiap meluncur sejauh 11 km lurus ke bawah, menembus lapisan lautan yang gelap gulita, menuju sebuah dunia yang rasanya benar-benar kayak planet alien. Pertanyaan terbesarnya adalah, apa sih yang sebenarnya bersembunyi di titik paling gelap di bumi ini? Mungkinkah ada kehidupan yang bisa bertahan di sana? Oke, mari kita mulai dari bagian pertama, asal-usul Palung Mariana. Nah, sebelum kita kenalan sama makhluk-makhluk aneh di dasar samudra, kita harus paham dulu nih, gimana sih lingkungan yang super ekstrim ini bisa tercipta? Kalau kita mundur ke 180 juta tahun yang lalu, lempeng Pasifik yang lebih tua dan sangat padat itu perlahan-lahan bergerak menyusup ke bawah lempeng Mariana. Dalam geologi, tabrakan ini namanya subduksi. Lempeng Pasifik ini terus aja tenggelam ke dalam mantel bumi, sampai akhirnya menciptakan sebuah cekungan raksasan yang dalamnya mencapai 11 kilometer. Tempat sedalam ini baru mulai dipetakan ratusan tahun kemudian lewat ekspedisi bersejarah, mulai dari kapal HMS Challenger di tahun 1872 dan diteruskan oleh HMS Challenger 2 yang mencatat rekor kedalamannya di tahun 1950. Lanjut ke bagian kedua, perjalanan menuju zona Hadal. Yuk, bersiap untuk perjalanan vertikal yang menegangkan. Kita meluncur turun dari Sunlight Zone, permukaan laut yang cerah dan biru. Terus ke bawah, kita masuk ke Twilight Zone, di mana cahaya udah mulai redup. Makin dalam lagi, cahaya benar-benar hilang total di Midnight Zone, dan wujud penghuninya mulai kelihatan aneh. Kita terus menukik melewati Abyssal Zone yang membeku di kedalaman 4.000 sampai 6.000 meter. Dan akhirnya, tekanan air meningkat gila-gilaan dan blam, kita menghantam lapisan yang paling ekstrem, zona Hadal. Kalian tahu nggak dari mana asal nama zona Hadal ini? Yap, diambil dari nama Hades, dewa penguasa dunia bawah dalam mitologi Yunani. Pas banget kan? Di zona ini, suhunya hampir menyentuh titik beku, dan tekanannya itu loh, bisa langsung meremukkan tubuh kita seketika. Tapi yang paling bikin merinding adalah ukurannya. Kalau semua area zona Hadal di berbagai palung di bumi ini digabungin, luasnya itu setara dengan seluruh benua Australia. Dinding palungnya yang curam ini menciptakan semacam habitat mikro yang luar biasa unik. Masuk ke bagian ketiga, mitos monster melawan fakta. Seringkali kan kalau kita nonton film Hollywood, kita dijejali ekspektasi kalau dasar laut terdalam itu isinya monster raksasa bergigi tajam, kayak megalodon misalnya. Nah, lupakan itu semua, karena realitas biologisnya beda banget. Tekanan di bawah sana itu terlalu ekstrim. Vertebrata raksasa kayak megalodon itu mustahil bisa hidup, tulang mereka bakal remuk berkeping-keping. Kenyataannya, semakin dalam kita menyelam, kehidupan itu semakin sepi. Makhluk yang berhasil bertahan hidup di sana punya biomasa yang rendah, bertubuh lunak, dan wujudnya pucat banget, yang lebih mirip hantu sih daripada monster ganas. Sekarang kita bahas bagian keempat. Ikan penguasa kedalaman ekstrim. Jadi, siapa dong yang tahan jadi penguasa di tempat ekstrim ini? Menariknya, ikan-ikan luar biasa ini sebenarnya kerabat jauh dari ikan yang sering kita makan, kayak tuna atau kerapu. Coba bayangin, di kedalaman 6.000 meter lebih, ada ikan elpot yang bentuknya memanjang mirip belut, dan cusk eel bermulut besar yang suka ngumpet di lumpur. Turun sedikit ke 7.000 meter, ada ikan grenadier yang ekornya panjang kayak tikus. Mereka ini tukang bersih-bersih alias pemakan sisa bangkai. Mereka harus memodifikasi total gaya hidup mereka demi bertahan di tempat yang sumber makanannya nyaris nggak ada. Tapi dari semua ikan itu, inilah primadonanya. Namanya snailfish, atau ikan siput spesies Mariana. Dia ini nongkrong di kedalaman 8.000 meter. Dan FYI aja nih, angka itu secara teori adalah batas kedalaman mutlak yang bisa ditanggung oleh tubuh hewan bertulang belakang. Ikan ini nggak punya pelindung atau sisik tebal. Supaya badannya nggak meledak hancur kena tekanan, dia mengandalkan kulit transparan tanpa pigmen, tengkoraknya lunak, dan punya membran sel khusus yang ekstra lentur. Oh iya, karena di sana gelap total, ikan ini berevolusi untuk membuang gen pendeteksi cahayanya, jadi dia sepenuhnya buta. Mirip kecebong raksasa tapi dengan daya tahan bertahan hidup yang spektakuler. Bagian kelima, Challenger Deep, titik terdalam di bumi. Kita akhirnya tiba di dasar bumi, di kedalaman fantastis sekitar 11 km. Sebuah titik di mana bahkan snailfish pun nggak sanggup hidup. Tanpa ikan,
tanpa seberkas cahaya pun untuk fotosintesis, pertanyaannya kok bisa ada ekosistem di sini? Jawabannya ada pada fenomena yang disebut salju laut atau marine snow. Ini bukan salju beneran ya, melainkan kepingan sisa partikel organik dan bangkai dari perairan atas yang pelan-pelan melayang turun ke dasar lautan. Kadang-kadang, asupan nutrisi skala besar juga datang dari tanah longsor bawah laut. Makanya, semua makhluk yang ada di titik ini adalah detritivore alias spesies yang hidup hanya dari memakan sisa-sisa bangkai. Nah, untuk tahu seaneh apa wujud hewan pemakan bangkai di bawah sana, kita harus ngomongin sebuah konsep unik yang namanya gigantisme laut dalam. Entah gimana ceritanya, di lingkungan yang super dingin dan bertekanan ekstrem ini, hewan krustasea kecil yang nggak bertulang belakang malah berevolusi jadi raksasa. Mereka tumbuh membengkak jauh lebih besar dibandingkan kerabatnya yang hidup di pinggir pantai. Dan inilah wujud nyatanya. Kenalin, Hirondellea gigas. Dia ini sejenis krustasea amfipoda yang bisa tumbuh sampai 5 cm di kedalaman 10.000 meter. Tapi, yang bikin ilmuwan takjub bukan cuma ukurannya. Makhluk ini ternyata punya kemampuan luar biasa untuk mengurai kayu. Beneran, kalau ada potongan kayu yang tenggelam sampai ke dasar laut, krustasea ini bakal langsung melahapnya karena tubuhnya bisa memproduksi enzim selulase sendiri. Saking hebatnya enzim ini, para peneliti kita sekarang lagi mempelajarinya buat diaplikasikan ke teknologi pemrosesan biomasa manusia. Keren banget kan? Selain krustasea super tadi, ada juga makhluk absurd yang namanya babi laut atau sea pigs. Mereka ini sebenarnya sejenis teripang dasar laut yang jalan-jalan mengutin sisa makanan pakai kaki-kaki tabung di sekujur tubuh transparannya. Fakta tergila soal babi laut adalah tubuh mereka udah sangat spesifik didesain buat suhu nyaris beku. Saking terbiasanya kalau misalnya kita angkat makhluk ini ke permukaan laut yang suhunya lebih hangat, jaringan tubuh mereka bakal langsung gagal fungsi dan literally meleleh. Coba kalian perhatikan angka ini, 10.600 meter. Kedalaman yang rasanya di luar nalar kita. Bersiaplah karena di kedalaman inilah para peneliti nemuin fenomena biologi yang bakal memutarbalikkan logika kita semua dalam eksplorasi ini. Saya perkenalkan kepada kalian Xenophiophores. Kalau manusia butuh triliunan sel untuk membentuk sebuah tubuh, organisme aneh di dasar samudra ini hanya terdiri dari satu sel tunggal. Cuma satu sel. Tapi, satu sel ini bisa memungut partikel mineral di sekitarnya untuk ngebangun cangkang pelindung raksasa. Ukurannya bisa sampai 10 cm alias segede buah mangga. Dan cangkangnya ini nggak cuma buat dia sendiri, organisme kecil lainnya sering menjadikannya tempat sembunyi. Ini adalah rekor terdalam dan terbesar untuk organisme bersel tunggal yang pernah kita temukan, benar-benar di luar dugaan. Dan kita sampai di bagian terakhir, kejutan di dasar samudra. Berkat teknologi canggih seperti robot bawah air dan kamera bertenaga tinggi, kita bisa jadi saksi mata dari dunia yang luar biasa alien ini. Tapi, di balik semua ketakjuban itu, ada satu penemuan yang ironis banget. Teknologi kita memang berhasil mengungkap keajaiban biologi, tapi di saat yang sama, ia juga merekam sisi kelam dari gaya hidup manusia. Percaya nggak percaya, melalui kamera laut dalam itu, para peneliti melihat sampah plastik tergeletak begitu saja di dasar Palung Mariana. Bayangin, sebuah ekosistem yang jaraknya 11 km lurus ke bawah ternyata udah terkontaminasi oleh sampah aktivitas kita sehari-hari. Ini jadi bahan renungan buat kita semua. Di saat organisme-organisme kecil ini berjuang mati-matian bertahan di kondisi paling ekstrim di bumi, akankah warisan permanen yang kita tinggalkan di dunia mereka cuma sekedar tumpukan sampah plastik? Pertanyaan yang sangat provokatif, bukan? Terima kasih udah ngikutin ulasan mendalam yang menakjubkan ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di eksplorasi pengetahuan kita yang selanjutnya.